Nih, ini pemakaian kurang lebih selama 6 bulan. Belum ada baret-baret sih. Dia bisa ditekuk gini ya kan. Terus bisa di setel lagi, mau pendek mana, pendek atau jauhnya. Ini warna merah, belum ada lecet-lecet. Tulisan RPD-nya masih bagus. Ini selang rem, selang minyak rem. Ininya gue ganti. Gue ini butuh bracket lagi. Tapi kalau pemakaian buat halo guys, jumpa lagi dengan Jir on Road dengan gue Iqbal di sini. Hari ini hari Sabtu. Cuacanya mendung berawan tipis, tapi mataharinya udah mulai kelihatan kok. Nah, kali ini nih guys, gue mau ngomongin pemakaian RPD di NMAX Neo setelah pemakaian kurang lebih 6 bulan. Jadi tuh gua kan upgrade pengereman, master rem, selang rem, kaliper, rem tabung ya, sama cakram ya. Gua pakai punya RPD guys. Karena Brembo tuh mahal, jadi RPD aja lah. Jadi tuh gue udah make pengereman ini selama kurang lebih 6 bulan ya guys ya. Nah, alasan gue pertama ngasih tahu alasan, bukan karena tanpa alasan gue upgrade pengereman, bukan karena gaya-gayaan, bukan karena keren-kerenan. Ya, keren-kerenan nomor sekian. Nomor satu dari unsur itu unsur safety-nya guys. Jadi tuh gue ganti master rem karena menurut pengalaman gua pada saat touring, satu piston untuk NMAX tuh atau pengereman standar ya, satu piston itu menurut gua kurang pakem guys. Masih nyelosor dikit-dikit lah kalau lagi tanjak turunan ekstrim dan sambil ngerem. Jadi itu gue touring, gue merasa kurang puas dengan pengeremannya. Kalau dalam kota sih gue nggak ada masalah ya. Tapi kalau pas pakai gue touring, gue menemukan ada sebuah masalah. Karena kan touring itu medannya beda lah sama dalam kota. Dalam kota pengen lurus-lurus doang, paling nanjak di flyover, ya kan. Nah, akhirnya gue memutuskan upgrade pengereman di NMAX Neo. Ini gue pakai master remnya, gue pakai RPD Genesis radial, yang kanan 17 inch, yang kiri 16 inch. Gue pakai warna merah tuh, ya kelihatan nggak guys ya? Sesuai konsepnya warna merah dan putih, untuk merah putih hitam konsep motor gue. Nah, terus selang remnya gue upgrade pakai punya TDR. Terus untuk kaliper gue percayakan dengan Nissin. Gue pakai Nissin yang 2 piston, Nissin Samurai 2 piston. Terus untuk rotor atau disk depan gue upgrade ke 260 yang standarnya 230 biar lebih lebih pakem. Dan belakang pakai RPD Matrix juga yang 230. Sama-sama RPD Matrix dua-duanya. Biar serasi lah. Semuanya RPD kecuali kaliper, dan gue percayakan sama Nissin. Rencananya sih depan bakal gue upgrade lagi ke 4 piston, tapi ntar lah kalau ada rezekinya. Nih teman-teman, kalau misalnya dananya nggak banyak gitu lah, teman-teman mau nyicil, gue kasih tahu tips urutannya ya untuk upgrade pengereman. Pertama-tama, kalau teman-teman budgetnya terbatas, teman-teman ganti selang rem atau rotor atau disknya. Karena ganti selang rem itu tuh udah berpengaruh juga sebenarnya. Sama kalau diesel lebih besar itu lebih pakem. Itu pertama-tama. Jangan salah urutan. Pokoknya pertama-tama teman-teman jangan ganti kaliper. Itu fatal.
teman-teman boleh pertama-tama selang rem dulu atau rotor dulu. Setelah itu, kedua, teman-teman ganti masternya. Ketiga, baru teman-teman ganti kalipernya. Karena gini guys, kalau teman-teman pertama-tama upgrade kaliper ya, itu nggak akan pakem guys. Karena misalnya teman-teman upgrade ke 2 piston, tapi masih standar master remnya, itu nggak akan kuat ngedorong pistonnya guys. Karena piston yang ada di kaliper lebih besar daripada piston yang di master rem yang nggak akan kuat. Jadi urutannya guys, pertama rotor atau selang rem, kedua master rem, ketiga baru kaliper yang terakhir. Sebenarnya kalau teman-teman mau ganti master rem dulu sih nggak masalah. Master rem, selang rem, rotor, kaliper tuh selalu yang terakhir ya guys ya. Usahakan kaliper tuh yang terakhir. Nah, untuk gua RPD ini pemakaian 6 bulan, gua cukup puas dengan model, performa, dan durabilitasnya. Karena sih emang udah banyak yang pakai gitu ya RPD ya. Selain modelnya cakep, terus dia juga bagus sih kualitasnya, build quality-nya rapi, nggak yang ringkih gitu loh, nggak tajam, finishingnya cakep, halus. Jadi ya aman aja sih gue pakai RPD. Nih daerah sini gue motong jalan biar gak kena macet. Jadi tuh guys, gue pakai RPD tuh aman aja lah, nggak ada masalah. Pengereman tuh jadi lebih vakum, nggak ada kendala yang berarti. Tabungnya ini gue ganti pakai RPD juga biar kelihatan bagus. Jadi matching lah gitu lah ya kan, merah hitam. Nih kita cari tempat buat ngelihat fisik dari RPD. Udah ada baret-baret belum? Setelah gue pemakaian selama kurang lebih 6 bulan. Banyak yang lagi lari guys di sini. Coba kita berhenti di sini aja ya. Nih, ini pemakaian kurang lebih selama 6 bulan. Belum ada baret-baret sih. Dia bisa ditekuk gini ya kan. Terus bisa di setel lagi, mau pendek atau jauhnya. Ini warna merah, belum ada lecet-lecet. Tulisan RPD-nya masih bagus. Ini selang rem, selang minyak rem, ininya gue ganti. Gue ini butuh bracket lagi. Tapi kalau pemakaian buat NMAX Neo ya, ini bakal mentok ke sini. Nih, pertama-tama tuh mentok dua. Kelihatan kan bekasnya? Kalau pakai RPD tuh mentok. Jadi tuh di bawah tuh diganjel sama mekaniknya biar kalau dibelokin nggak mentok tuh. Jadi mesti diganjel ya kalau RPD. Terus ke bawah rotornya gue pakai RPD juga, RPD Genesis yang 260. Selang rem TDR, kaliper Nissin. Yang belakang juga sama, gue pakai Nissin Samurai, sama disnya gue ganti RPD Matrix yang 230 biar sah sih. Begitu sih penampakannya guys. Jadi so far sih gue nggak ada masalah ya pakai RPD, cukup puas. Yang
gue kurang suka dari RPD ya, agak mahal aja sih. Di atas RS4 harganya. Tapi ada harga, ada rupa, ada performa, ya nggak? Oke guys, segitu aja pengalaman gue pakai pengereman RPD di NMAX Neo S. Kalau suka dengan video ini, kalau menurut teman-teman video ini bermanfaat, jangan lupa like dan subscribe ya. Gue Iqbal, Cheer on Road, signing out. See ya guys.